semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti dengan NPM 22411106 dari kelas manajemen 22B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian seluruh proses yang terkait dengan persediaan barang atau produk dalam suatu perusahaan. Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti pengadaan barang, penyimpanan, dan distribusi untuk memastikan ketersediaan produk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Dengan kata lain, manajemen persediaan melibatkan strategi untuk mengoptimalkan jumlah persediaan guna mencapai efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Tujuan manajemen persediaan pertama, untuk mengelola persediaan. Tujuan utama dari manajemen persediaan adalah mencapai tingkat persediaan yang optimal. Ini melibatkan perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara memiliki cukup persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kelebihan persediaan yang dapat menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi. Mengelola persediaan dengan baik dapat menciptakan efisiensi dalam alur kerja dan meningkatkan kecepatan respon permintaan pasar. Yang kedua ada efisiensi operasional. Nah, ini mencakup upaya untuk meminimalkan waktu tunggu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempercepat proses produksi. Melalui cara ini, perusahaan dapat merespon perubahan permintaan dengan lebih cepat, menghindari keterlambatan produksi, dan menjaga proses operasional yang efisien. Yang ketiga, pengendalian biaya. Ini mencakup pengelolaan pembelian dan penyimpanan persediaan secara cerdas. Pengendalian biaya ini dapat membantu meningkatkan profitabilitas dan menjaga keseimbangan biaya persediaan. Yang keempat, mengurangi resiko. Kehilangan persediaan resiko ini dapat berasal dari pencurian, kerusakan, atau usangnya barang. Hal ini dapat tercapai dengan memberlakukan pemantauan yang ketat terhadap barang. Pentingnya manajemen persediaan. Nah, mengapa sih manajemen persediaan perlu dilakukan oleh suatu perusahaan? Misalnya, persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang atau berupa material, barang jadi, dan barang setengah jadi untuk perusahaan manufaktur. Mengatur stok persediaan tersebut merupakan hal yang cukup rumit karena harus dilakukan dengan pertimbangan yang tepat. Karena jika persediaan berlebihan dan permintaan pelangganan menurun, maka tentu perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika stok persediaan terlalu sedikit, maka akan menghambat proses produksi. Adanya faktor yang tidak pasti terhadap waktu pemesanan, pasokan dari supplier, hingga ketidakpastian permintaan pelanggan itulah yang menyebabkan mengapa suatu perusahaan harus menerapkan manajemen persediaan agar semua hal dapat terkendali. Lalu ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, antisipasi barang sulit didapatkan di pasaran. Nah, jika seandainya perusahaan tidak menyiapkan manajemen persediaan, ketika ada kesulitan mendapatkan produk tersebut di pasaran, maka perusahaan bisa kesulitan pula. Apalagi jika permintaan membludak. Namun, ketika perusahaan menjalankan manajemen persediaan, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan lantaran telah ada antisipasi untuk mengamankan barang. Yang kedua ada antisipasi kekurangan persediaan. Nah, melakukan antisipasi sangat penting lantaran selalu ada kemungkinan suplai bahan baku terlambat karena satu hal atau hal lainnya. Yang ketiga, antisipasi ketidakcocokan pesanan. Dalam berbisnis ada banyak kemungkinan yang terjadi, termasuk ketidaksesuaian pesanan dengan barang yang tersedia. Tapi hal ini bisa dihindari lantaran dengan manajemen persediaan. Yang keempat, ada proses produksi terjamin kelancarannya. Perusahaan yang memproduksi barang sendiri akan sangat diuntungkan dengan manajemen persediaan. Lantaran mesin akan terus berputar menghasilkan produk-produk baru dalam bisnis ini. Jika persediaan aman, maka produk bisa terus diproduksi setiap hari untuk kemudian dikirim ke konsumen. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup manajemen persediaan. Nah, yang pertama ada manajemen inventaris, merupakan proses mengelola stok barang perusahaan. Pengelolaan ini mencakup menjaminnya tersedianya produk dan bahan baku produk. Yang kedua ada less storage,
Ketika manajemen persediaan memberikan data perihal stok barang, orang yang bertanggung jawab dalam last storage mengatur bagaimana caranya produk yang ada di gudang selalu berjumlah sedikit. Tiga, ada tingkat produktivitas. Manajemen persediaan membantu banyak pekerjaan karyawan, apalagi jika data diolah menggunakan aplikasi. Dengan kondisi tersebut, karyawan bisa mengetahui dengan cepat berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk kemudian diproduksi menjadi bahan jadi. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Manajemen persediaan juga berperan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Pasalnya, data-data yang ada dalam manajemen persediaan bisa memberikan informasi tentang keuangan perusahaan. Selanjutnya ada metode manajemen persediaan. Secara umum, ada 5 metode persediaan yang biasanya digunakan oleh perusahaan, diantaranya yang pertama ada metode MRP, Material Requirement Planning, yaitu metode yang menjamin persediaan bahan baku produksi perusahaan selalu tersedia. Dalam bahasa Indonesia, MRP dikenal sebagai perencanaan kebutuhan material. MRP juga mengatur jumlah persediaan bahan baku, semakin sedikit bahan baku dianggap semakin bagus. Pasalnya, dengan jumlah yang minim, biaya perawatan bahan baku juga otomatis akan berkurang. Yang kedua ada metode EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Dengan metode ini, perusahaan hanya menyimpan persediaan bahan baku produk sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima sebelumnya. Metode ini dianggap sangat menguntungkan lantaran perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya pemeliharaan bahan dan gudang. Yang ketiga ada metode analisa ABC. Metode ini membagi-bagi persediaan bahan baku produk ke dalam beberapa golongan tergantung kualitas produknya. Misalnya, bahan baku yang membutuhkan biaya perawatan lebih mahal dikategorikan sebagai A, perawatan sedang dikategorikan sebagai B, dan seterusnya. Yang keempat ada metode JET, Just in Time, yaitu perusahaan didorong untuk tidak memiliki persediaan barang lantaran barang harus selalu bisa dikeluarkan alias terjual habis ke konsumen. Yang kelima ada metode periodic review, yaitu persediaan bahan yang dipesan dalam jarak waktu yang sama dengan dikeluarkannya barang ke konsumen. Lalu selanjutnya ada manfaat manajemen persediaan. Yang pertama, untuk mengantisipasi resiko keterlambatan datangnya barang untuk sebuah perusahaan yang memproduksi sesuatu. Keterlambatan datangnya barang tentunya sangat merugikan. Keterlambatan suplai bisa saja menghambat proses produksi. Yang kedua, untuk mengantisipasi pesanan bahan yang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Sebuah perusahaan tidak akan pernah mengetahui bagaimana keadaan bahan yang akan disuplai. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan yang diperlukan, maka dibutuhkan pengembalian. Yang ketiga, untuk mengantisipasi apabila bahan yang tidak diperlukan tidak tersedia di pasaran. Beberapa bahan biasanya hanya tersedia di saat-saat tertentu. Hal tersebut bisa dikarenakan faktor alam, cuaca, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai tahapan untuk menjamin lancarnya proses produksi. Bagi perusahaan yang memproduksi suatu barang, proses produksi adalah proses yang harus terus berjalan agar bisa terus mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dan yang terakhir, untuk memanfaatkan pengguna mesin secara optimal. Menggunakan mesin secara optimal merupakan hal yang sangat penting. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai manajemen persediaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.